Saudara, kejuaraan dunia balap motor MotoGP yang akan berlangsung di tanah Mandalika, Nusa Tenggara Barat sudah di depan mata. Namun hingga hari ini masih ada warga risau menanti kepastian pembayaran atas lahan mereka yang kini telah menjadi sirkuit yang akan membawa nama Indonesia mendunia itu. Balap motor MotoGP membuat mata dunia tertuju pada Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya ke sebuah sirkuit bernama Mandalika. Menurut cerita rakyat Pulau Lombok, Mandalika adalah seorang putri cantik nan jelita yang menjatuhkan diri ke laut demi menghindari peperangan antar pangeran yang memperebutkan dirinya. Menjadi pusat perhatian, sang putri tengah menyimpan gundah. Nama Mandalika kini tersemat pada sebuah kawasan ekonomi khusus dengan sirkuit Mandalika di tengahnya. Sebuah sirkuit sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Sirkuit Mandalika dipuja, menopang harapan suksesnya sebuah perhelatan yang akan mengharumkan nama Indonesia. Di tengah puja-puji, ada 20 keluarga menanti kejelasan pembayaran atas lahan mereka yang menjadi bagian dari sirkuit Mandalika. Suyatni dan suaminya Sudiarto adalah salah satunya. Suyatni mengklaim sebagai pemilik sah lahan seluas 4.800 meter persegi di Dusun Bunut, Desa Kuta, Lombok Tengah, yang kini menjadi jalan dan tribun penonton di tikungan 14 dan 15. MotoGP tinggal beberapa pekan lagi dan keluarga ini masih menanti pembayaran dari ITDC, Indonesia Tourism Development Corporation, perusahaan yang mengembangkan dan mengelola kompleks destinasi pariwisata di Mandalika. Nama Suyatni masuk dalam daftar penyelesaian oleh Satgas yang dibentuk Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Ya keberatan terlalu. Ini selesai dari ke ini bantak ukur je. Ukur si Ampun tuh kerulang nih. Sange ukur ulang lagi sendiri uang. Kadang selesai yang lagu ndek mana sih. Amun terbajah niki berarti situ jak mbel ada jak pindah. Terbajah je mbek jaga lain lalu lek sengkol mal. Tidak balik. Sedih lagu berembiatan temun terbajah je. Banyak kenangan. Lagu nani je. Dia tak milihnya dia juga lemen diuah selesai. Bersama Suyatni, ada 5 keluarga di Desa Bunut yang tanah warisan orang tua mereka kini menjadi sirkuit Mandalika dan belum dibayarkan. Mereka mengaku masih memiliki bukti kepemilikan tanah. Di kawasan Bukit Batik Bantar juga masih ada 14 keluarga yang hak atas lahan mereka belum dibayarkan. Mereka bertahan di tanahnya sebelum ada kejelasan pembayaran dari ITDC. Ada lahan sirkuit Mandalika yang masih bersengketa kembali jadi perbincangan ketika foto seorang warga bernama Sibawaeh yang berdiri di luar tikungan 9 sirkuit Mandalika hasil jepretan tim Repsol Honda di hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 viral di media sosial. Sibawaeh mengklaim ia adalah pemilik sah lahan di tikungan 9 yang belum dibayarkan haknya. Kita kan menonton tidak di lahan orang, jadi di lahan kita sendiri. Kayak mungkin bidikannya pas begitu kameramennya melalui lintasan, Marcosnya langsung membidik saya juga. Jadi dengan keinginan MotoGP ini kita untuk baik hati juga untuk menunggu kesadaran pemerintah itu menjawab masalah kami sampai kapan. Karena foto dan kisah Sibawaeh menarik perhatian, ITDC memberi tanggapan khusus. Karena menurut catatan kami, Bapak Sibawaeh ini sudah tahun 97 sudah menerima ganti rugi. Kemudian juga sudah diputuskan sampai keputusan terakhir bahwa sudah tidak ada kasus yang bisa dilaksanakan lagi. Jadi kalau ada klaim bahwa kami menyerobot, ya sebaiknya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan fakta hukum. Karena
dalam gugatan pun kami tidak selalu menang. Ada beberapa yang kami masih dalam posisi yang harus kita banding. Ya. Sengkarut tanah di kawasan sirkuit Mandalika telah menjadi persoalan sejak masa tahun 1998. Ketika itu, pembebasan lahan dilakukan oleh PT Raja Wali Wirabakti Utama bersama Lombok Tourism Development Corporation (LTDC). Untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Satgas Penyelesaian Lahan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Satgas membenarkan masih ada lahan warga yang bermasalah hingga saat ini, bahkan lebih dari yang tercatat, termasuk 14 keluarga di Bukit Batik Bantar. Baik yang menjadi sirkuit maupun yang masuk ke dalam 1.170 hektar kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan kita akan telusuri sehingga betul-betul yang punya hak itu akan terselamatkan. Kan kita sudah punya contoh konkret kemarin, yang tadinya dianggap sudah hilang, ternyata kita tugaskan Badan Pertanahan karena Kepala BPN NTB ini ditugaskan khusus oleh menterinya membantu kita menyelesaikan persoalan lahan ini karena punya pengalaman di sini. Sampai tanah miring punya siapa tuh dia tahu persis. Gitu. Kami juga tidak boleh tuli, tapi tentu itu yang saya sebut tadi. Kalaupun ada soal kita duduk bersama untuk mencoba diskusi lebih jauh. Nah, karena ini baru kita berbicara di titik sirkuit saja. Ini kan ada 1.170 hektar. Yang mungkin ke depan juga tidak tutup kemungkinan ada hal-hal atau sesuatu yang tidak kita inginkan yang harus kita selesaikan. Warga sejatinya mendukung program kawasan ekonomi khusus Mandalika. Warga ingin ekonomi maju melalui pariwisata dan ikut bangga menjadi tuan rumah perhelatan yang membuat mata dunia tertuju pada tanah kelahiran mereka, Pulau Lombok. Jika kesejahteraan warga adalah tujuan pembangunan pariwisata Mandalika, seharusnya pemenuhan hak masyarakat jadi prioritas. Sebelum tepuk tangan meriah menggempita di sirkuit Mandalika, senyum lega di wajah warga pun tersebar ke seluruh dunia karena hak atas lahan mereka sudah terpenuhi. Semoga si Bawah bisa tersenyum saat pebalap MotoGP naik podium di sirkuit Mandalika nanti. Sempalan mudahan Presiden kalau enggak mau bayar tanah tempat saya tinggal ini, mudahan dia bisa kasih saya sedikit di sini. Tim Liputan Kompas TV.